misalnya ada beberapa persoalan di dalam perusahaan, ya, apakah ini sudah terselesaikan, baik itu perkara pidana atau perdata yang dialami perusahaan. Nah, ini juga harus terselesaikan. Nah, yang mampu melakukan itu adalah seorang auditor hukum atau legal auditor. Halo teman-teman, sahabat Bisikin Dong dimanapun berada. Terima kasih untuk yang sudah like, subscribe, dan komen serta share channel YouTube ini. Pentingnya legal audit di dalam perkembangan hukum di Indonesia, ya, tentunya semakin berkembang juga profesi-profesi di bidang hukum, ya. Nah, apa itu legal audit? Legal audit sebetulnya pada prinsipnya sama seperti audit keuangan yang ada di dalam sebuah perusahaan. Nah, di dalam perkembangannya memang lambat laun kebutuhan akan legal audit ini semakin dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan, ya. Jadi tidak hanya audit di bidang keuangan saja, namun di audit hukum itu juga perlu. Apa saja yang biasanya diaudit dalam hukum ini di dalam sebuah perusahaan, ya. Nah, di dalam sebuah perusahaan biasanya ada yang disebut dengan dokumen-dokumen legalitas, ya, mulai dari akta pendirian perusahaan, lalu kemudian akta perubahan hingga akta yang paling akhir, lalu kemudian perjanjian-perjanjian apa yang pernah dibuat oleh sebuah perusahaan, lalu apa saja pekerjaan-pekerjaan yang telah diperjanjikan kepada pihak ketiga. Nah, ini semua dokumen legal, ya, dokumentasi hukum yang terdapat dalam sebuah perusahaan ini harus mengalami audit, ya. Nah, sebagai contoh audit di dalam perusahaan itu kita ambil contoh akta pendirian perusahaan sampai perubahannya, ya. Bila mana di dalam sebuah perusahaan ini ternyata misalnya masa kepengurusannya sudah habis, ya, dalam audit hukum ini ditemukan, maka kemudian harus dirubah karena nanti ketika dia mau melakukan sebuah perjanjian dengan pihak ketiga, dia akan terkendala akan hal-hal ini, ya. Nah kemudian, ya, dokumen-dokumen legal ini yang belum sesuai dengan perkembangan hukum saat penandatangan ini tentunya harus disesuaikan, ya. Nah, selanjutnya misalnya ada beberapa persoalan di dalam perusahaan, ya, apakah ini sudah terselesaikan, baik itu perkara pidana atau perdata yang dialami perusahaan. Nah, ini juga harus terselesaikan. Nah, yang mampu melakukan itu adalah seorang auditor hukum atau legal auditor, ya. Nah, legal auditor ini suatu profesi baru di bidang hukum, melihat perkembangan dan kebutuhan para pengusaha ataupun perusahaan-perusahaan. Nah, sebagai dasar hukumnya memang tidak diatur secara khusus seperti audit keuangan, ya, namun yang dapat dijadikan landasan hukum bagi legal auditor adalah pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara ini adalah negara hukum, ya. Jadi suatu alasan hukum, ya, yang dapat dijadikan bahwa segala sesuatu hubungan hukum, ya, termasuk perusahaan tadi, ya, tentunya dia harus diaudit dulu agar meminimalisir atau menghindari masalah-masalah hukum yang akan terjadi, ya. Nah, jadi pada pencegahan atau minimalisasi risiko, ya, dalam melakukan hubungan hukum itu sangat diperlukan. Maka legal auditor sangat dibutuhkan bagi perusahaan-perusahaan baik yang skala kecil, menengah maupun besar. Nah, mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, ya, dan
para perusahaan juga dapat melakukan audit hukum dulu, ya, selain audit keuangan, dapat melakukan audit hukum sebelum melakukan suatu perikatan atau perjanjian atau hubungan hukum lainnya dengan pihak ketiga lain. Sampai jumpa kembali di channel YouTube Bisikin Dong. Salam Bisikin Dong.